kemampuan Rizky Ridho dalam menjaga lini pertahanan timnas Indonesia menuai sorotan dunia. Salah satunya yang ikut bereaksi adalah Roberto Mancini. Data yang dihimpun menyebutkan pelatih kepala timnas Italia itu ikut menyorot perkembangan skuad Garuda. Roberto Mancini terpukau dengan gaya bermain Rizky Ridho yang dinilainya setara dengan pemain Eropa. Ia bahkan berujar bahwa Ridho salah lahir dan seharusnya terlahir di Eropa bukan di Indonesia. Menurutnya jika Ridho berasal dari benua biru, mungkin Barcelona atau Real Madrid sudah merekrutnya sejak dini. Dia punya kualitas luar biasa, visi bermain yang matang, dan ketenangan seperti bek kelas dunia, kata Roberto Mancini. Salah satu bek tangguh timnas Indonesia Rizky Ridho itu juga dikabarkan tengah jadi sorotan 5 klub raksasa Eropa. Tak tanggung-tanggung, sejumlah klub papan atas di benua Eropa itu menawarkan Ridho dengan harga fantastis. Sebagai informasi, performa Rizky Ridho saat membela timnas Indonesia versus Bahrain menuai sorotan banyak pihak. Tak sedikit yang memuji kemampuan Ridho saat menghalau lawan dan menyelamatkan gawang. Bahkan, menurut Kapten Timnas Indonesia Jai Jes yang saat ini membela Venezia itu, Ridho layak bermain di Liga Eropa. Jai ingin bersama Rizky Ridho di Serie A Italia. Sudah berkali-kali saya bilang di interview, saya taruh rasa hormat yang besar padanya. Selamat buat Ridho, dia salah satu pemain terbaik yang kami miliki. Pemain paling berpotensi di tim, saya suka bermain dengannya, sambung Jai. Sejumlah rekan lainnya juga menyebut jika Ridho pantas untuk main di benua biru. Mereka adalah Justin Hubner, Tom Haye, Joe Pelopesi, Kevin Dix, dan Ragnar Uratmangun. Terkait hal itu, banyak pabrik sepak bola tanah air yang menyebut jika Ridho cocok untuk main di beberapa klub Eropa seperti Venezia, Como, Oxford, SCV Vende, dan AS Trenčín. Bukan tidak mungkin jika pemain berharga 500.000 euro atau setara 8,3 miliar rupiah itu bakal main di klub tersebut. Namun demikian, mereka syaratnya adalah menebus harga yang diminta Persija. Itu merupakan harga pasaran terbaru Ridho yang dirumorkan diincar 5 klub di Eropa. Kemenangan timnas Indonesia U17 atas Korea Selatan dalam ajang Piala Asia U17 2025 mendapat sorotan dari media negeri ginseng. Media Korea menimbulkan judulnya yang hampir mirip terkait kekalahan anak asuh Baek Ki-tae lantaran kekalahan dari Indonesia dianggap hal yang mengejutkan. Timnas U17 mengalami kekalahan mengagetkan 0-1 dari Indonesia dalam laga pertama Piala Asia, tulis media Korea Selatan tersebut. Sepak bola karena kolaps si Korea, kekalahan mengagetkan 0-1 dari Indonesia dalam krisis penyisian fase grup. Bunyi lebih lanjut. Selain judul yang tak terlalu berbeda jauh, pembahasan yang ditampilkan juga tidak lepas dari kekecewaan. Hasil akhir berupa kekalahan 0-1 dianggap tidak mencerminkan fakta statistik di lapangan terkait 21 tembakan Korea ke gawang Indonesia berbanding 5 upaya yang dilepaskan anak asuh Nova Arianto. Korea melepaskan 21 tembakan, tetapi hanya 3 yang mengarah ke sasaran, dan tidak ada satupun yang berujung gol. Indonesia mencatatkan 5 tembakan, 2 on target. Ulasnya lebih lanjut. Korea mendominasi pertandingan dengan 21 tembakan, tetapi hanya 3 tembakan mengarah ke gawang, menunjukkan masalah pada akurasi, dan kalah setelah dibobol secara dramatis oleh Evandra Florasta pada waktu tambahan di babak kedua. Katanya lebih lanjut lagi. Setelah itu, tentunya mempermasalahkan ketidakmampuan pemain-pemain Korea Selatan mencetak gol padahal memiliki 21 peluang. Media yang sama memberikan judul yang tidak kalah keras soal kekalahan dari Indonesia. Korea tidak bisa mencetak gol, aib besar bagi sepak bola Korea. Sedangkan lebih lanjut hanya membandingkan hasil kekalahan Korea Selatan dengan kemenangan besar yang diraih Jepang ketika mengalahkan Uni Emirat Arab dengan skor 4-1. Kabar mengejutkan datang dari bursa transfer Liga 1 tahun 2025-2026. Dengan kedatangan Salih Ramdhani ke Persib Bandung, lini serang Maung Bandung semakin mematikan. Skuad asuhan Boyan Hodak sedang membangun tim untuk berburu gelar juara musim depan, dan kedatangan ex pemain Sabah FC ini menambah sumber daya berkualitas. Media sosial resmi Persib mengumumkan bahwa Sadil akan bergabung.
Gelandang sayap timnas Indonesia ini dikabarkan telah menandatangani kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan jika dia memenuhi syarat manajemen. Sebelum kontraknya dengan Sabah FC berakhir, Sadil dirumorkan akan melanjutkan karir di Eropa atau Timur Tengah. Namun akhirnya dia memilih untuk kembali ke Indonesia dan bergabung dengan Persib. Teddy Cahyono, Direktur Persib, menyatakan bahwa perekrutan Sadil merupakan bagian dari rencana klub untuk meningkatkan kekuatan tim untuk bersaing di Liga 1 musim depan. Kami senang bisa mendatangkan Sadil Ramdhani ke Persib. Dia adalah pemain dengan kualitas luar biasa dan pengalaman internasional yang akan menambah kedalaman skuad kami, kata Teddy. Dengan kedatangan Sadil, lini serang Persib kini dipenuhi dengan pemain berkualitas tinggi. David da Silva, Ciro Alves, dan Stefano Beltran akan bergabung dengan mereka yang sebelumnya menjadi andalan lini ofensif Maung Bandung. Di sisi sayap, kombinasi Sadil dan Ciro Alves akan menjadi ancaman besar bagi lini pertahanan lawan karena kecepatan dribble tajam. Ditambah kemampuan Sadil untuk memberikan umpan akurat akan meningkatkan produktivitas gol David da Silva, yang musim lalu menjadi salah satu pemain terbanyak di Liga 1. Boyan Hodak, pelatih tim, juga sangat senang dengan kedatangan Sadil. Dia pikir dia adalah pemain yang bisa membuat perbedaan di lapangan. Sadil punya kecepatan visi bermain yang bagus dan pengalaman bermain di level tinggi. Dia akan menjadi aset berharga bagi tim, kata Hodak. Bergabungnya Sadil Ramdhani bukan sekedar transfer biasa. Statistiknya selama bermain di Liga Super Malaysia bersama Sabah FC membuktikan bahwa ia adalah pemain yang bisa menjadi pembeda. Dengan data statistik tidak mengherankan jika dia membuat Persib semakin berbahaya untuk mencetak gol dalam membongkar pertahanan lawan.